mana sih eh, kita akan bisa publish. Tapi yang menyediakan itu tidak banyak. Jadi Elsevier, Springer, kayak gitu itu yang menyediakan. Nah ini salah satu contohnya punyanya Elsevier, namanya Journal Finder. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya paste saja di sini abstraknya, lalu find jurnal. Nanti akan muncul beberapa jurnal yang relevan dengan temuan Bapak Ibu sekalian. Ya uji coba deh. Tinggal paste begini Bapak Ibu, lalu akan muncul mana yang paling relevan untuk publikasi ya. Nah, hati-hati juga ketika pilih begini, eh, yang open access itu sudah tertera ya, 3.630 dolar APC-nya. Ya, kurang lebih hampir 50 juta lah kalau tidak salah ya. Lalu ini ada ininya apa namanya? Set skornya, citasinya cukup tinggi karena dia open access memang tinggi Bapak Ibu. Lalu impact factornya juga tinggi 5,8. Acceptance rate-nya 41. Jadi kalau ada 10 artikel yang disubmit, ya kurang lebih 4 lah yang bisa diterima. Lalu waktu apa namanya keputusan pertama itu kurang lebih 6 minggu. Jadi nunggu 6 minggu nanti ada keputusan. Lalu untuk publikasi dia waktunya 2 minggu saja dari keputusan ini. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa kalau sudah masuk ke sini nanti bisa disiapkan dengan sebaik mungkin karena merayu editor in chief itu lebih susah ya dibanding kita sudah masuk ke review. Nah, ini jurnal-jurnalnya banyak yang open access yang ditawarkan karena memang ya bayarannya cukup besar juga gitu. Seperti ini. Oke, itu salah satunya. Lalu kita kembali ke bibliometrik sekarang apa namanya yang akan kita bahas. Jadi kalau saya triknya Bapak Ibu cari satu jurnal ya baik dari MDPI, Elsevier atau yang lainnya itu untuk dijadikan ini apa namanya jurnal acuan dalam kita menulis. Kalau khususnya ya baik bibliografi, baik yang lainnya, baik penelitian dan seterusnya itu. Ini cara yang lebih mudah sehingga kita tinggal ganti aja bibliometrik analisis tentang apa menggunakan force viewer, using force viewer begitu. Nah, abstraknya tiru aja modelnya seperti ini. Nanti apa saja yang harus ada di dalam sini, yaitu yang dibahas. Introduction-nya seperti apa, ya tinggal ditiru gaya selingkungnya. Menggunakan yang kemarin juga boleh. Silahkan. Tinggal gimana Bapak Ibu yang mudah, cara yang mudah yang mau diambil begitu. Kalau saya sudah mencoba beberapa cara begitu. Mau cara yang begini oke. Tapi yang pasti kalau kita sudah baca yang seperti ini dan gayanya seperti ini, bisa jadi ketika kita cek plagiasi akan mengarah ke sini berapa persen begitu. Karena kita sudah apa namanya sudah mencoba meniru yang seperti ini begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu kesulitan untuk baca, ya tinggal Ada aja merah pumipet lagi di sana. seperti ini.
Jadi kalau saya memang bukan ahli bahasa Inggris, jadi saya aktifkan aja untuk Google Translate-nya. Ya tinggal baca. Oh ini tentang teknologi blockchain. Lalu apa saja di abstrak itu yang ditampilkan. Lalu di pendahuluan apa saja. Nah, yang pasti Bapak Ibu meniru bahan dan metodenya. Nah, seperti ini nih. Jadi ini kan sudah jelas bahwa data ini diambil dari Scopus semuanya. Ini nih, datanya diambil dari Scopus semua. Visualisasinya menggunakan Foursquare. Nah, cara mencari apa namanya data di Scopusnya dia menggunakan keyword namanya blockchain. Ada lagi keywordnya blockchain dan teknologi. Lalu blockchain, teknologi, dan aplikasi. Nah, ini nanti yang seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita mau menggunakan Foursquare, pasti cara-cara yang seperti ini wajib dicantumkan sehingga ketika orang mau cek kebenaran datanya itu pasti sesuai dan sama yang diperoleh datanya dari akun Scopus nantinya. Ini kan menggunakan akun Scopus ya. Nah, ini saya coba praktek ke Scopusnya masih loadingnya lama, Bapak Ibu. Jadi kita pelajari ini salah satunya. Lalu ini yang pasti keywordnya ini yang digunakan sesuai ini. Dia menggunakan limit semuanya. Lalu publikasinya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ini sudah dicantumkan semua Bapak Ibu. Dan berbahasa Inggris. Setelah itu hasilnya apa yang dibahas. Nanti tinggal ditiru saja gayanya seperti ini. Nah, ini ada semua Bapak Ibu di akun Scopus nih. Seperti yang sudah saya tunjukkan tempo hari itu. Jadi dari tahun berapa, jumlah publikasinya berapa, dan seterusnya. Ini kan pertumbuhan publikasi ini kan hanya tinggal menghitung aja. Kalau dari total ini sekian, dari 10 ke 35 itu berapa persen kenaikannya. Nah, seperti itu aja Bapak Ibu. Sehingga ketika di total dia naik hingga sekian persen gitu per tahunnya. Tinggal di apa namanya dipelajari sedetail mungkin kalau ingin meniru yang seperti ini. Dan data ini ada semua di akun Scopus itu. Lalu persentase ini ada semua juga Bapak Ibu. Jadi saya kasih siapa tahu ada sisa-sisa nggak mau ternyata Bapak Ibu masih loading semuanya. Nah, publication by data ya ini ada semuanya di akun Scopus juga. Nah, ini saja tambahannya Bapak Ibu yang menggunakan FOSS Viewer. Jadi data apa yang diambil? Ternyata dia menganalisa kutipan publikasi berdasarkan sumber ya. Nah, nanti kita pelajari. Lalu seperti ini ternyata kutipannya. Data ini diambil dari apa namanya? Data Scopus. Kalau ini analisis di Fosfionya hanya mencantumkan sumber saja. Selanjutnya ya seperti ini nanti hasilnya Bapak Ibu. Kalau kita sudah mencoba menggunakan Force Viewer. Lalu kata kuncinya yang paling banyak muncul, kata kunci apa saja, ini juga ada disediakan. Lalu visualisasinya seperti apa. Nah, ini ada semua. Dan ini sangat bisa dianalisis di Force Viewer.
Lalu diskusinya dia berbicara apa, nanti tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Dan kesimpulannya seperti apa, tinggal begini saja. Hanya saja untuk publish di tempat yang seperti ini, kalau di MDPI itu ya 40-50 juta lah. Tulisan begitu dipublish di tempat ini. Ini salah satu contoh. Saya berikan yang open access sehingga mempelajari perkara nanti bikin dan mau disubmit ke tempat lain itu kan terserah kita. Mau cari yang gratis atau yang berbayar begitu. Sayangnya Scopus ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu ke apa namanya ke host viewer. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin bisa di kolom chat atau raise hand. Sepertinya masih belum Semoga ada nih Pak. paham berarti Bapak Ibu. Paham atau Insya ditinggal Allah. masak? Hilang semua ya soalnya. Enggak, Takut nanti ada Pak. Ada. hanya Bu Ana mungkin iya. Monggo Bu. unsurnya ada Enggak. orang. Enggak. Oke, saya lanjutkan. Ternyata apa namanya tetap gak bisa. Internet saya sepertinya terganggu hujan ya, sehingga ini mau buka akun Scopus susah. Tapi nanti kalau memang bisa dibantu oleh ada Mas Haris ya, nanti bisa saya pandu dari akun Mas Haris. Oh, ini ternyata mulai Bapak Ibu, mulai bisa dibuka. Tapi saya login dulu. Oke, sudah login ternyata. Nah, jadi kalau kita mau meniru yang punyanya paper ini, dia bahas tentang blockchain, ya tinggal kita copy aja ini. Atau kita cari tema yang lain, yaitu lebih bagus Bapak Ibu. Nah, ternyata ada 59.000 nanti bisa cek video saya kalau memang dibutuhkan untuk pengambilan datanya. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil satu keyword tentang blockchain, umpamanya seperti ini, ternyata ada 59.000 sekian dokumen. Dan itu tidak mungkin akan kita akses semua. Jadi bisa ada ring dari tahun berapa, umpama 2016 sampai 2024. Lalu kita search. Oh, ternyata masih tinggi. Apa bisa diturunkan? Bisa. Jadi tinggal pilih subjek areanya. Oh, ternyata ada yang engineering atau computer science. Ya sudah, kita pilih yang ini sama ini. Atau yang paling sedikit tentang bisnis semuanya. Ya sudah, kita limit to ini. Sehingga dia munculnya 7.000 sekian. Nah, ini dicantumkan Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu nanti mau analisis yang seperti ini, wajib mencantumkan keywordnya apa di sini ini, lalu
apa namanya, ringnya berapa, dan seterusnya. Nah, cara mengambil datanya bagaimana? Tinggal analisis result. Nah, di sini nih. Di sini akan ada semua nih. Nah, ini nih. Tinggal Bapak Ibu copy nih. Dicantumkan di, apa namanya? Dicantumkan di metode tadi. Lalu berapa paper yang muncul? Nih ada. Tinggal Bapak Ibu mau ganti, modifikasi aja grafiknya. Ini tabelnya nih di sebelah. Dari 2016 sampai 2024 nih. Nah, di 2024-nya juga dicantumkan. Bapak Ibu ngambil data sampai bulan berapa, tanggal berapa, itu wajib jelas, clear. Karena pergerakan publikasi per hari itu sudah ratusan, bahkan ribuan yang sudah publish punya orang gitu. Sehingga itu dicantumkan. Makanya dia mencantumkan ini diambil sampai akhir April ini 2022 sebanyak 1842 begitu. Dengan keyword yang seperti ini dan seterusnya. Ngambilnya di mana? Data seperti itu ya ini aja di copy ini. Sehingga ketika orang mau cari di Scopus, dia sudah pasti, oh ternyata dari tahun ini sampai tahun ini begitu. Ada limitnya, subjek areanya tentang ini. Itu sudah clear Bapak Ibu. Ini datanya seperti ini, lalu autornya siapa aja. Oh ternyata ini yang paling banyak. Lalu dokumen dari mana saja. Ternyata ini dari Hong Kong, penelitinya yang paling banyak. Lalu negara terbanyak ya ada masih Amerika, Cina yang bahas tentang ini. Lalu bahkan cari find sponsornya yang ngasih dana penelitian tentang blockchain itu siapa? Oh ini ternyata. Itu ada semua Bapak Ibu. Kalau kita publish di jurnal internasional. Lalu ekstraknya bagaimana Pak? Ekstraknya tinggal ini dicentang, al, lalu ekspor. Pilih CSV, lalu bibliografi ini yang dicentang, lalu abstraknya juga dicentang. Lalu funding sama ini nggak perlu kayaknya, karena tidak tidak banyak dibahas tentang dia sponsornya siapa gitu, seperti itu. Yang banyak itu negara mana yang ngasih dana itu yang biasanya nanti dibahas. Oke, ini sudah dicentang semua informasinya. Lalu tinggal ekspor Bapak Ibu. Sembari menunggu, setelah ini kita uji coba. Sudah terinstall ya di ini, di apa namanya? Bentar, kayaknya lebih terlalu banyak Bapak Ibu. Saya cancel. Saya limitkan ke social science saja. Yang datanya 1000. Oh, masih banyak. Energi deh. Oh, kecil dari 2020. Banyak ternyata. Oke, anggaplah ini. Ini caranya sama. CSV, abstraknya dicentang, bibliografi informationnya diambil, lalu ekspor. Nah, data ini Bapak Ibu bisa minta bantuan sama Mas Haris. Akun saya sudah saya
share ke Mas Haris. Jadi kalau memang ada yang nanti membutuhkan tentang keyword yang mau diambil, Bapak Ibu tinggal sharing sama Mas Haris. Apa saja keywordnya, lalu mau limit dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan seterusnya itu diatur saja. Tinggal analyze di sini. Jangan lupa di copy ya Bapak Ibu. Di copy yang seperti ini nih. Sehingga Bapak Ibu eh, enak mencantumkan di metode. Wajib tulisannya begini Bapak Ibu. Wajib tulisannya begini. Karena nanti ini yang akan menggiring kita kemana publikasi itu data itu didapat. Oke, CSV-nya sudah saya dapat. Setelah itu kita buka Fosfure-nya. Tampil ya Fosfure saya ya. Lalu kita create pilihannya. Pilihannya kita pilih yang karena kita mau analisis tentang bibliografi, jadi pilih yang tentang bibliografi data. Lalu next. Setelah itu datanya diambil dari mana? Kita ngambilnya dari Scopus kan tadi. Jadi pilih yang read data from bibliography database file Scopus gitu. Kalau Bapak Ibu kemarin diajari tentang apa namanya ya? Publish and perish ya. Kadang kan bisa menggunakan eh, untuk data Scopus saja. Ya silakan nanti dicoba aja ekstrak CSV-nya begitu. Nah, ini yang di kita gunakan lalu next saja. Setelah itu cari oh ini dipilih Bapak Ibu apa Web of Science, Scopus, Dimension dan yang lainnya. Kita pilih centang yang Scopus. Setelah itu pilih datanya ada di mana. Sepertinya ini yang tadi itu yang blockchain. Lalu next. Nah, kalau yang co-authorship yang kita pilih Bapak Ibu, kita bisa menganalisis author siapa aja yang berperan dalam ini penelitian tentang blockchain tadi itu. Kalau kita mau pilih organisasi, biasanya organisasi mana saja yang yang meneliti tentang ini begitu, entah universitasnya atau institusinya begitu. Kalau kita pilih negara, ya kita pilih yang seperti ini. Biasanya ini yang digunakan Bapak Ibu. Lalu selanjutnya co-occurrent, pilih yang al keyword Bapak Ibu. Kita coba satu-satu ya. Dari authorship, kita pilih author. Nah, ini ada pilihan. Jadi, ada maksimum author per dokumennya yang sangat banyak. Kita pilih nggak harus 25, Bapak Ibu. Bisa kasih 10 saja. Gitu. Publikasi tentang itu. Gitu. Lalu tinggal di next saja. Lalu, ini, oh ini minimal number, minimal banyaknya dokumen per autornya. Kita bisa kurangi sehingga pertemuannya lebih banyak di sini. Seperti itu. Apakah kita mau analisis juga yang sudah disitasi apa enggak gitu? Enggak perlu sepertinya. Setelah itu tinggal di next saja dan di next finish. Kenapa enggak mau ya? Apa ada yang salah? Bentar, saya ulangi lagi. Oke.
Oke. Hmm, ini kenapa ya? Harus ntar kita coba yang lain. Nah, ternyata begini. Jadi kalau yang di author itu tadi, kenapa tidak ada garisnya? Eh, Tidak ada ini kayaknya, tidak ada koneksi antara negara apa namanya peneliti satu dengan yang lainnya. Tapi kalau yang ini diceritakan bahwa ternyata Cina ini terbanyak papernya, analisisnya ada di sini Bapak Ibu, yang paling muncul terbanyak tuh ada Cina, Ecuador dan seterusnya, ada klasternya ya. Tinggal Bapak Ibu screenshot seperti ini, kasih nama negara, lalu save. Nanti dia akan muncul eh, datanya seperti ini. Setelah itu ini yang negara, tinggal balik lagi aja di create, masuk seperti biasa tadi, karena dia sudah terkonek, lalu tinggal kita analisis co-occurrence-nya. Al keyword pilihnya, next, ternyata ada seperti ini. Ini kemunculannya minimal 5 kali keywordnya, lalu di next saja, dilanjutkan, lalu di finish. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngambil 10 besar tentang kekuatan, total kekuatan apa namanya keyword ini, ya tinggal ini aja di screenshot sama Bapak Ibu, convert ke apa namanya tabel begitu, agar tidak perlu ngambil data satu-satu lagi begitu. Nah, ini sudah ada datanya. Ambil yang 10 besar. Keywordnya apa, kekuatan apa namanya kemunculannya berapa, lalu total kekuatan strength-nya berapa gitu. Ini yang sering-sering dibahas sama beberapa penulis tentang Fosweur. Lalu tinggal di finish Bapak Ibu. Nah, jadinya begini. Kan lebih menarik ya ketika kita mau menampilkan data seperti ini. Kalau mau overlay-nya ya seperti ini aja. Nih, kan ada warna-warninya tuh. Ini network-nya, ada bagian-bagian tersendiri. Yang merah ini bahas tentang apa, yang biru ini apa, hijau ini apa, kuning, ungu, dan seterusnya itu Bapak Ibu. Lalu ada overlay, juga dibahas tadi ada overlay. Density tadi, itu kan, seperti ini. Seperti ini aja Bapak Ibu. Jadi tidak tidak terlalu ribet kok untuk membaca atau mengambil data tentang close viewer gitu. Tinggal di screenshot, ya save seperti biasa. Yang overlay juga begitu. Screenshot, save. Nanti muncul Bapak Ibu. Kalau ingin ada yang kayak tadi, dia bentuknya frame seperti ini, boleh. Tinggal ganti aja seperti ini. Kalau tadi circle, kita ganti frame-nya yang kotak seperti ini.
Kan ada nih di mana? Di gambar yang dicantumkan di sini. Ini pengutipannya, ini visualisasi jaringannya tuh tentang blockchain tadi. Nih visualisasinya. Dia menggunakan circle kan begini aja. Lalu ini tentang overlay-nya. Nah, kata saya tadi, tinggal ganti seperti ini. Visualisasi dari overlay-nya. Lalu density-nya tadi ada semua. Tinggal ambil datanya. Ini negara yang tadi itu. Sudah dibahas. Dia tidak bahas autor kan ya. Keterkaitan autor. Karena datanya yang seperti tadi itu yang didapat untuk autor. Sederhananya begitu Bapak Ibu. Untuk pembahasan lebih dalamnya nanti eh, kata saya tadi eh, Bapak Ibu tinggal cari yang seperti ini papernya umpamanya, lalu apa yang dibahas. Nah, tinggal dipelajari sama Bapak Ibu sendiri. Cara membahasnya bagaimana, apa yang mau ditampilkan seperti itu. Kenapa yang hijau yang paling banyak itu ada maknanya. Ini area merah, topik yang terbanyak apa, sesuai data yang dianalisis sama kita masing-masing. Disesuaikan saja. Lalu eh, apa namanya disandingkan dengan ini referen dari orang lain. Apa benar tentang area merah yang terkait dengan blockchain itu ada teknologinya, ada ini. Ternyata elemen manajemen rantai dan pertukaran ini yang paling banyak di blockchain itu yang yaitu gitu. Tinggal dicari eh, referensi pendukungnya. Ini klaster hijau juga sama tentang ini dan segini. Klasternya tinggal Bapak Ibu lihat di item di sini. Cari di sini. Nah, di sini ada 8 klaster atau sebelum 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 ini juga ada kalau Bapak Ibu mau ambil datanya klaster itu. Oh ya, di sini ternyata Bapak Ibu di item ini untuk klasternya sendiri. Jadi ada 8 klaster. Kalau yang di contohnya ini ada 6 klaster ya. Ada warna merah, hijau, biru, dan yang lainnya. Gitu. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu cek klasternya. Ada 8 klaster. Cek di sini. Oh, akademik ini dia warnanya apa begitu. Dicek nanti. Tuh, tentang blockchain-nya sendiri. Oh, algoritma. Oh, dia klaster yang hijau gitu. Tinggal dicek Bapak Ibu. Apa saja yang berkaitan di bagian yang hijau. Lalu cari lagi tentang blockchain-nya sendiri. Oh, dia warna biru namanya. Dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo Bu Ana. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Iswandi. Mohon maaf, pertanyaan saya itu tidak berkaitan dengan fast viewer
mohon maaf sebelumnya karena ini sesuatu yang baru bagi saya. Tetapi yang ingin saya tanyakan mungkin keterkaitan dengan yang kemarin itu pertanyaan saya, apakah untuk submit di jurnal Scopus itu harus menggunakan email yang resmi dari kampus atau harus juga memiliki akun atau bagaimana gitu Pak? Soalnya saya nyoba karena saya belum punya email resmi kayak gitu, hanya memiliki email Gmail, gmail.com gitu. Jadi tidak bisa masuk, dia mau minta ya, email resmi dari kampus gitu. Itu gimana Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, sebenarnya memang tidak, belum, bukan, bukan, ya, belum saya bahas, Bu, karena memang saya sampaikan ke Ketua LPPM sama Mas Haris mungkin. Jadi kalau teman-teman sudah bikin papernya, nanti akan saya pandu untuk submitnya begitu. Salah satu contoh ini beberapa jurnal, bukan beberapa jurnal. Kalau jurnal-jurnal bagus itu memang dia mintanya adalah email institusi, Bu. Nih, kita harus miliki email institusi. Nah, gimana caranya? Nah, tanya ke bagian IT-nya di eh, kampus ibu nanti di Anokoya. Seperti apa bikin email institusi. Kalau memang butuh bantuan nanti bisa saya kenalkan dengan apa namanya bagian ini, bagian apa namanya IT dari UIN, sehingga nanti eh, bisa bikin Gmail tapi Gmailnya institusi begitu. Nah, seperti ini, oh, saya tidak ini ya. Bentar. Nah, keuntungannya juga kalau di email institusi itu kita memiliki kapasitas draft yang cukup besar dan bisa ditambah, Bu. Nah, makanya saya sampaikan di sini semua gitu. Saya Iya, cantumkan di sini juga iya seperti benar. itu. Ya, saya juga sebenarnya punya keinginan tahuan bagaimana caranya email institusi itu disambungkan ke Gmail gitu, Pak. Karena ada beberapa Nah, yang kok bisa ya. yang ini memang bikinnya di Gmail. Gmail ngasih namanya email edukasi, edukasi kalau tidak salah. Jadi yang digunakan untuk kampus begitu. Nah, connect-nya seperti apa itu saya kurang paham. Saya hanya tinggal titip nama. Saya ingin email dengan nama ini at uim.ac.id gitu. Sama di beberapa apa namanya? Di beberapa kayak punya LPPM, lalu punya jurnal, saya gunakan email-email yang institusi semua. Di UA sudah Karena, ada, Pak. nah, Untuk di alhamdulillah ya. Anukaya sudah ada, Pak. Sudah ada mungkin Ya, baru beberapa yang selesai dibuatkan. Yang oke. terutama yang dosen UA dan biro-biro dan lain sebagainya sudah punya, insya Allah sudah dibuatkan semua. Kami juga ya Pak Wail ya. Gimana? Wajib, Kami wajib. juga ya Pak Wail. Oh iya, nanti bisa itu, bisa dianukan saja, bisa di request saja itu nanti. Ke siapa Pak kalau boleh tahu? Ada di bagian akademik itu Pak Anis. Nah, ke Pak Anis nanti bisa bisa minta tolong untuk dibuatkan yang domainnya nanti langsung ua.ac.id. Oh, terima kasih informasinya. Iya, sama-sama. Itu sudah terjawab, Bu. Jadi kalau di IT-nya saya kurang paham untuk bikinnya karena saya tinggal minta saja ke tim IT seperti itu. Dan yang pastinya kan email institusi itu juga digunakan untuk verifikasi ini, Bu. Verifikasi sekular dan yang lainnya begitu. Nah, itu memang lebih baik gunakan yang eh, institusi, Pak apalagi kalau punyanya jurnal dan lain-lain itu. Pak kalau sebelumnya Gimana? itu di Google Scholar-nya itu pakai belum di apa namanya
tadi apa Pak ya Mail institusi iya tidak ada, belum di ini sama institusi, hanya belum Gmail aja, diverifikasi. belum diverifikasi maksud saya. Itu gimana ya Pak ya? Ya tinggal diverifikasi aja, Bu. Data ini saya menggunakan Gmail biasa. Ini nih, Oh gitu. Gmail saya yang biasa untuk mengkolek data Google Scholar saya. Namun untuk verifikasinya ya tinggal diedit saja, Bu. Oh Pilih gitu. verifikasi ke UIM uh, ua.ac.id gitu. Nanti tinggal di approve selesai, Bu. Baru nanti sekular dosen-dosen itu akan muncul gitu. Apalagi sudah punya Scopus. Itu yang akan banyak muncul gitu. Nah, di sekular ini juga ada keterkaitan. Akan baca Bapak Ibu sekalian, di mana sih, sama siapa sih saya menulis gitu. Tim saya menulis. Jadi kalau di sini itu ada namanya Marcel Putra Garbansa. Nah, itu di sini yang sering bareng saya. Lalu kalau Ahmad Safiuddin ini yang 2% saintis itu, ini mentor saya, Bu. Nah, ini juga mentor saya yang ada di UMM. Sampai sekarang masih nulis bareng mereka semua gitu. Nah, di sini akan ada keterkaitan seperti itu, Bu. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kemarin apa namanya, Bapak Ibu sudah ingin submit begitu, ya tinggal bikin akun dan semuanya ada prosesnya di sini. Mulai dari awal sampai akhir seperti itu. Ini revisi kedua, lalu siapa aja yang komen dan sebagainya. Itu ada semua, Bu, di sini. Nih, mulai dari submit kapan nih. Lalu revisi pertama, revisi kedua, itu ada semua historinya. Ini yang dinamakan jadi corresponding author, Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang sangat berharga karena nanti track recordnya akan jelas. Eh, dan itu akan dilaporkan semuanya di email kita masing-masing. Tentunya di email institusi. Ini salah satu contoh dari paper saya yang kompos itu, keterlacakan historinya jelas, Bu. Nih, nanti kalau mau ngajuin Jafung, ya ini nanti yang dibahas, Bu. Nih, mulai kapan disubmit tentang manuskrip kompos itu. Nih, nih 4 September kan, sama dengan data itu. Dan emailnya email resmi, ngasih kabar semuanya. Sampai dia publish, ada semua. Nih, ada proofread, pokok sampai dia publish. Ada semua recordnya. Dan ini nanti yang dilampirkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika mau mengajukan ke lektor kepala. Dibuktikan. Pernah jadi corresponding author. Emailnya ini emailnya kita begini. Di yang kanan ini. Email institusi. Seperti itu. Makanya kalau nanti sudah biasa jadi corresponding author ya tinggal ini aja mengikuti alur yang seperti ini. Dapat email gitu. Konekkan ke HP karena eh, kadang kita diminta segera melakukan apa namanya proofread begitu. Nah seperti ini berapa hari cuman dia kasih waktu hanya 2 hari gitu. Segera cek gitu. Ya kita cek aja nanti dan approve begitu. Kalau tidak ada perubahan ya sudah tinggal di approve selesai, Bu. Tapi ini nanti yang penting papernya dulu selesai sekarang. Nah, target kita kan papernya selesai. Kita belajar cara bikin akun sampai submit. Nanti akan saya pandu jika dibutuhkan untuk dipandu gitu kira-kira. Seperti itu. Ngereng, mungkin ada lagi.
Mohon izin Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Eh itu tadi kalau untuk yang first favor itu kan eh, banyak sekali kan Pak ya. Apa sudah yang di yang data-data tadi itu kan banyak sekali. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu lebih mudah untuk menentukan gap research gitu Pak, misalnya. Cara membaca first favor-nya itu hasilnya tadi itu seperti apa Pak? Oke. Yang meneliti tentang blockchain seperti ini kan banyak cabangnya, Bu ya. Oh, nggak saya share screen. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Yang meneliti tentang blockchain itu banyak. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita cari keterkaitan blockchain ini ke pentol-pentol yang kecil ini, Bu. Lalu, di manakah dia yang masih kosong? Yaitu yang akan kita isi nantinya. Itulah gapnya. Secara kita analisis secara keyword saja begitu. Tapi lebih afdolnya ya kita baca beberapa paper yang tentang blockchain, tapi fokusnya ke manajemennya seperti apa maunya. Atau nih ada Internet of Thing-nya maunya. Itu kan masih kecil, masih banyak ininya, masih banyak apa namanya peluang-peluangnya, yaitu yang dijadikan gap begitu. Bahkan kalau yang di saya itu di mikroplastik yang dikompos itu hanya beberapa negara yang apa namanya yang yang mempublikasi atau meneliti. Nah, itu kan jadi gap juga. Di Indonesia masih belum ada begitu. Salah satu contohnya seperti itu. Lalu yang tinggal lihat keterkaitan ini temanya tentang blockchain tapi di bagian mananya yang masih kecil-kecil ini yang masih bisa diteliti oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Oh, ada tentang apa namanya? eh pengaruh di blockchain di apa ini? Sebentar. Ke masalah makanan umpamanya. Ya sudah tinggal dibahas mana yang akan mau diambil gitu. Nah, saya juga sempat screenshot yang seperti ini. Jadi kompos itu di masih kecil penelitiannya masih sedikit, makanya dia circle-nya masih kecil banget gitu. Nah, saya screenshot yang seperti ini nih, saya screenshot. Jadi apa namanya gambar yang seperti ini saya jelaskan ketika apa namanya eh, presentasi proposal disertasi saya. Yang besar itu maunya mikroplastiknya gitu, tapi komposnya masih kecil, bolongan kecil yang kecil banget di tulisan food supply chain maunya. Ya, ya sudah, saya jelaskan bahwa penelitian ini masih sedikit di kompos gitu. Makanya ini yang saya ambil gitu tentang mikroplastik seperti itu. Karena yang banyak untuk mikroplastik itu yang ditemukan di pantai gitu. Karena kita tahu bahwa ya orang-orang mau buang sampah, pempes apa itu larinya ke pantai seperti itu. Nah, itu aja yang saya ambil. Ini saya screenshot. Ini ternyata kecil loh, Pak, begitu. Dan dari analisis fosfor itu yang kecil ini yang masih banyak perlu diteliti begitu. Ya sudah, saya sudah ngasih data yang seperti ini, akhirnya promotor dan penguji ya selesai kalau hanya mau cari gapnya. Dan ini datanya secara kuantitatif. Mau ngeles bagaimana lagi? Atau mau tanya bagaimana lagi? eh, Siapa namanya? Penguji begitu kira-kira. Ini yang saya Baik Pak. gunakan. Mau tanya lagi Pak. Itu kan Ya, hasil mind map-nya itu kan banyak sekali ya Pak ya.
ada yang dari betul. innovation, sustainability, dan lain-lain. Apakah kita bisa menentukan sendiri begitu, Pak? Misalnya mau meneliti tentang A gitu. Jadi saya bisa menspesifikasikannya itu ke langsung metodenya, mungkin nanti metode Oke. deteksinya dan lain-lain gitu. Jadi apa harus keywordnya yang harus diatur lebih awal? Ya, bisa. Ini kan keywordnya masih memang saya biarkan. Pertanyaan yang bagus juga sebenarnya. eh Seperti ini, kan ada 5 pertemuan. Nah, ini nih keywordnya nih. Ada yang bisa dibuang centangnya. Mau ambil yang 10 aja di atas, boleh, boleh. Tinggal gimana yang mau diambil. Kalau ada yang tidak sesuai kayak kayak gini, ada keyword namanya artikel kan nggak mungkin kan? Iya, iya, Pak. Ya sudah, tinggal Hmm. kita tidak centang saja. Nah, masih ada negara, ngapain negara dibahas lagi umpamanya gitu. Ya sudah, tinggal kita buang di sini seperti ini. Yang masih kecil di bawah ini yang masih banyak Hmm. kemungkinan-kemungkinannya untuk eh, apa namanya diteliti karena keterkaitannya masih masih sedikit, masih kecil. Nih malah ada NFT ini, yang nama biasanya ini, yang nggak dipahami dibuang aja, tinggal di finish nanti seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan Mungkin lupa juga pertanyaan nanti ya, selanjutnya. Oh, gitu. dicantumkan juga apa saja yang difokuskan ke apa saja gitu aja nanti di metode itu, sehingga ketika orang cari dan Oh. keywordnya dicantumkan, metodenya clear, tidak tidak apa namanya tidak ambigu begitu. Tapi kok saya coba berubah ya gitu, kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin pertanyaan Oke, selanjutnya, gitu, Pak. Ini ada di kolom chat dari Bumia. Pertanyaannya terkait penulisan nanti apakah boleh kalau menggunakan LaTeX karena fasilitas equation untuk LaTeX jauh lebih baik daripada di Word. boleh, sangat boleh Bu. Apalagi publisher-publisher besar itu sudah sudah bagus anunya, dia sudah menyediakan LaTeX juga begitu. Boleh. Tapi kalau saya sih tidak mendalami itu sehingga tidak tidak terlalu ini, tidak terlalu apa namanya eh, membuatnya menggunakan LaTeX gitu. Tinggal Bapak Ibu mau pilihan yang memudahkan saja gitu. Kalau memang oke di LaTeX ya sudah, tinggal bikin saja. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa ketika kita mau publish, cari tentang ini guide for author ya. Kita lihat, pelajari semuanya dulu. Jadi tidak tidak asal Ibu, Bapak Ibu. Dilihat di, yang disubmit apa saja. Ini sudah disediakan. Emailnya seperti apa. Dan dia butuh namanya graphical abstract ya. Nih, etiknya dibaca dulu seperti ini. Sehingga ketika submit memang benar-benar oke. Apa namanya paper yang sudah disiapkan itu. Gaya nih dia butuh namanya cover letter gitu kan, yang biasa ini, yang biasa digunakan. Nih
tabelnya, gambarnya dia minta beda, di Word beda umpamanya. Minta tambahan file berbeda. Nah, divisinya nih ada 1,2, 1,2 kayak gitu. Kalau dia minta seperti ini ada hasil-hasil, terus pembahasan-pembahasan, ya disesuaikan hasil-hasil pembahasan-pembahasan. Highlight-nya, abstraknya maksimal 300 kata maunya. Nah, ini yang kata saya kemarin, berapa pixel. Oh, ini graphical abstrak. Oke, keyword, fundingnya, kalau ada footnote. Nah, ini nih, kalau kita mencantumin gambar, dia harus berapa ukurannya, warnanya, referensinya, dia harus mencantumkan doi mamanya, dilengkapi seperti ini. Ini ada ininya. Diatur di mana? Di di endnote-nya begitu. Namanya, nama akhir, nama pertama, apa namanya? Ya, nama pertama dan tengahnya dia harus ada titik, di koma seperti ini. Diikuti detik. Wajib. Jadi kalau nggak diikuti formatnya dia, ya kata saya di desk evaluasi pasti sudah akan di reject. Siapa kamu? Ya, Engkau ada remes ini gua. nah ini silakan dipelajari sama Bapak Ibu sekalian. Dia bisa menerima Word, PDF, LaTeX seperti itu biasanya di publisher-publisher besar itu. Ngereng, ada lagi? Mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan. Mohon maaf Pak, ini Bapak Soyudi bisa sampai jam berapa Pak? Mungkin mau diakhiri jam berapa? Ya terserah, kalau memang sudah clear ke teman-teman ya bisa diakhiri. Monggo Kalau Bapak memang Ibu. sudah clear apa yang sudah saya ini kan. Memang belum saya buka semuanya Bapak Ibu. Mulai dari gimana caranya bikin cover letter, gimana caranya bikin cover letter menjawab apa namanya? Revisian seperti itu. Itu ada caranya. Tapi nanti satu-satu. Draftnya dulu dibikin. Draftnya sudah ada, nanti akan saya pandu satu persatu. Seperti itu. Tugasnya mungkin ini ya, apa namanya, Bapak Ibu cari satu jurnal rujukan utamanya. Seperti itu. Nanti data apa saja yang dicantumin gitu. Nah, itu wajib wajib ada sebagai pemula, ya lebih mudah itu menurut saya untuk Bapak Ibu menulis sehingga dapat memudahkan gimana caranya menulis paper yang Bapak Ibu akan tulis begitu. Jadi apa saja yang harus saya bahas, boleh diganti parameternya, boleh disesuaikan aja dengan kemampuan Bapak Ibu eh, memperoleh data itu tadi. Kalau menulis Kalau kurang artikel review boleh ya Pak? boleh, sangat boleh. Itu kan gratisan, Bu. Cuman tinggal Tapi modal mikir sama mau. enggak, yang saya dengar itu kalau untuk mensubmit review artikel itu harus yang melalui invitation ya Pak? Oh, enggak harus. Oh, enggak, enggak. Enggak harus, Bu. Saya kira Enggak harus. itu.
Hanya saja memang kalau yang melalui undangan itu memang yang sudah banyak tentang itu, lalu dia eh, diundang begitu. Ada paradigma yang juga dijadikan ini ya, apa namanya? Ada salah satu profesor juga menyatakan, oh anak-anak belum ini kok bikin review gitu. Tujuannya mereview itu kan kita mengetahui apa yang sudah dilakukan orang, lalu apa yang mau kita lakukan, kan begitu. Sehingga itu dijadikan apa namanya eh, paper, kalau saya jadi dijadikan paper utama sebelum saya mau masuk ke disertasi gitu. Jadi reviewnya seperti apa, setelah itu publish, ya sudah selesai kan, masalahnya sudah ada di situ. Lalu saya lanjutkan penelitian di disertasi sana. Paradigma itu kalau di luar negeri tidak digunakan. Jadi kalau menurut kata siapa mentor saya Pak Safi itu, saya membimbing mahasiswa doktor luar negeri itu paper pertama review dan wajib bikin review paper pertama itu. Ya memang walaupun review yang sudah kita bikin itu, carilah satu expert yang bisa di ditebengin ya. Satu expert yang bisa ditebengin tentang bidang itu. Entah dosen kita yang dulu, entah kolega kita yang lain, yaitu yang dijadikan tebengan dulu. Tolong minta di review gitu. Apa yang harus ditambahkan? Nanti itu kan masuk ke author. Nah, setelah itu ketika ketika kita submit, ya jurnal pun akan melihat siapa author-author yang terlibat di dalamnya begitu. Pokoknya saya mahasiswanya, saya jadi mahasiswa. Lalu pasti ada mentor, nama mentor saya di situ di paper itu. Ya, untuk penguat saja. Oh, bahwa ini bimbingannya dia pasti gitu. Entah nama kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu dicantumin aja. Nggak ada masalah kok. Dan banyak yang publish, tidak harus expert yang menulis, tapi ya kita sebagai pemula ya nulis, melibatkan expert untuk apa namanya join, berkolaborasi, menulis, lalu nanti direview apa yang ditambahkan, setelah itu submit, cantumin nama dia, angkep Cak Maturana itu kebaik kotako begitu ya, kotakon jurnal. Karena kalau sudah orang punya nama di Scopus dan lainnya itu sudah aman jalannya ke depan. Ya saya tidak langsung pas bisa begini. Saya kemarin itu masih ikut di timnya Pak Safi dulu. Setelah ada publikasi satu dengan Pak Safi, ya ditinggal. Jadi saya bisa mandiri seterusnya. Seperti itu. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu jika ada yang masih mau ditanyakan. Nanti kita ketemu lagi insya Allah Rabu depan via Baik, Zoom. Pak. Nanti Pak Ibu bisa tunjukkan ke saya jurnal rujukan utamanya seperti apa. Setelah itu hasil tulisan Bapak Ibu. Kalau dimulai dari sekarang atau besok apa namanya satu paragraf umpamanya, ya mau tidak mau kan sudah dapat beberapa paragraf kan, 4 atau 5 paragraf yang diselesaikan untuk diskusi selanjutnya di minggu minggu depan gitu. Nanti mingguan kita akan ini di minggu ketiga, harapan saya sudah ada yang mungkin sampai selesai. Itu bersyukur sekali. Oh iya, jangan lupa sudah berbahasa Inggris Bapak Ibu. Walaupun ya Oh, sederhana meningkat. nggak masalah dulu. Itu Google Translate dulu nggak apa-apa. Silahkan. Punya cek plagiasi ya kira-kira. Ada, Pak.
Di LPPM ada, Ada. Pak. Nah, ya sudah, nanti tinggal dicek, minta bantuan LPPM. Kalau sudah, menurut saya sudah papernya sudah cukup, kata-katanya sudah banyak gitu, ada kan ringnya 4.000 sampai 6.000 umpamanya. Ya sudah, itu nanti yang sudah siap untuk submit, kita nanti bikin cover letternya seperti apa, lalu dibikin akun sampai submit. Seperti itu. Dipahami Bapak Ibu? Siap. Insya Allah Nanti, paham, Pak. Pak. Nggak masalah. Bagi One saya by one begini, paragraf. ya bagi saya begini sudah saya jalani 2 tahun yang lalu. Saya merasakan apa yang Pak Safi rasakan dulu. Jadi ketika saya jadi apa namanya pesertanya, ya begini Bapak Ibu. Ada yang menghilang gitu. Ujung-ujungnya cuman 2 orang gitu yang yang papernya siap dan bisa submit gitu. Nggak masalah bagi saya. Tinggal kesungguhan Bapak Ibu sekarang. Seperti yang saya katakan bahwa ketika itu sudah ditulis, ya pasti yang dapat dampaknya diri kita pribadi dulu. Setelah itu institusi pasti dan pengakuan dari orang lain. Dan sering saya katakan bahwa kita sekarang sudah tidak bisa ngaku-ngaku ahli A, B, C, tapi ID-ID publikasi kita tidak ada isinya. Gitu. Itu saja. Kalau tidak ada, ya silakan bisa diakhiri, Bu. Baik, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Iswayudi atas materinya. Dan terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Semoga masih tetap semangat dan tidak berguguran hanya menjadi 2 orang ya Pak. Eh, Amin. Semoga dilancarkan juga nanti mencari jurnal rujukan pertamanya, kemudian menulis artikelnya hingga siap dipublish di jurnal Better Index Scopus. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kepada LPPM. Pak Paisun ini tadi sepertinya tidak hadir dari awal, Pak. Mungkin ada acara atau ini, Pak. Jadi saya yang ambil Ya, alih dari tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi